Kota emas di balik kabut, Saranjana, peradaban tersembunyi yang memesan. Alat berat dari dunia nyata. Hai, sahabat satu pesan. Jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, tinggalkan sejenak peta dunia yang Anda kenal. Kita akan menuju sebuah lokasi di Kalimantan Selatan, di mana geografi dan dimensi waktu seolah-olah runtuh. Di antara belantara yang lebat dan lautan yang membentang luas, terdapat kisah tentang sebuah kerajaan yang dijuluki Saranjana. Nama ini telah lama bergaung dalam cerita rakyat, diceritakan dari mulut ke mulut, diyakini sebagai sebuah realitas yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Letaknya disebut-sebut berada di wilayah Pulau Laut Kalimantan Selatan, dekat dengan Kota Baru. Namun, inilah misterinya. Tidak ada peta resmi yang mencantumkan keberadaan kerajaan ini. Seolah-olah Saranjana hanya eksis dalam dimensi yang berbeda. Bayangkan sebuah kota yang begitu megah, bangunannya berkilauan melampaui arsitektur dunia nyata, jalannya dipenuhi kendaraan berteknologi tinggi yang melayang di udara. Ini bukan adegan fiksi ilmiah, ini adalah kesaksian para pelaut dan paranormal yang mengaku pernah melihatnya. Lebih mencengangkan lagi, di tahun 1980-an, puluhan truk dan alat berat dikirim ke wilayah tersebut, dan anehnya, pembayaran untuk barang-barang mahal itu telah lunas, dikirim atas nama sebuah kota yang tidak pernah ada di administrasi pemerintahan manapun, atas nama Saranjana. Apakah Saranjana adalah sisa peradaban kuno yang hilang? Atau justru sebuah kerajaan gaib yang beroperasi paralel dengan dunia kita? Bersiaplah, karena tabir misteri ini akan kita singkap. Saranjana adalah perpaduan unik antara legenda, klaim teknologi canggih, dan bukti transaksi material di dunia nyata. Kisah ini menguji batas-batas pemahaman kita tentang waktu, dimensi, dan keberadaan peradaban yang tersembunyi. Kita akan mendalami deskripsi kota yang megah, menganalisis kasus pesanan alat berat sebagai bukti nyata, meninjau kesaksian distorsi waktu, dan mempelajari sosok raja gaib serta para penjaga yang melindungi wilayah tersebut. Dengan mencari jejak Saranjana dalam catatan sejarah kolonial dan peta-peta lama, membandingkan pengalaman spiritual dan kesaksian lisan masyarakat Dayak, dan membahas konsep keabadian yang diyakini oleh para penghuninya. Saranjana, kota paralel dengan teknologi gaib. Penduduk setempat percaya bahwa Saranjana adalah sebuah kota megah dengan peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan dunia manusia. Bangunan-bangunan megah, istana-istana yang berkilauan, dan menara-menara menjulang tinggi yang disebut-sebut melampaui arsitektur dunia nyata. Orang-orang yang mengaku pernah melihat Saranjana sering menggambarkannya sebagai kota bercahaya dengan sistem kehidupan yang sudah jauh melampaui peradaban manusia. Legenda menyebutkan bahwa kota ini bukanlah kota biasa yang dibangun oleh tangan manusia, melainkan sebuah kerajaan yang lahir dari kehendak gaib, berdiri di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus. Konon, Saranjana didirikan oleh seorang tokoh sakti yang merupakan penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia menciptakan sebuah kota yang tidak bisa dijangkau sembarang orang. Kota ini hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki mata batin yang tajam atau telah diberi izin oleh penguasa gaibnya. Penduduknya dikatakan berasal dari golongan manusia pilihan dan makhluk-makhluk dari dunia lain yang hidup berdampingan dalam harmoni sempurna, tanpa peperangan, tanpa kemiskinan, dan tanpa penderitaan. Tanah tempat Saranjana berdiri memiliki energi yang luar biasa kuat. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa tempat tersebut merupakan salah satu gerbang menuju alam lain. Di sana, hukum alam yang kita kenal tidak berlaku. Waktu dapat berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Bukti material dan distorsi waktu. Kisah-kisah tentang Saranjana sering dikaitkan dengan pengalaman mistis dan bukti-bukti yang tidak masuk akal. Kesaksian alat berat. Salah satu kisah paling terkenal yang menjadikannya lebih dari sekadar dongeng adalah cerita tentang pesanan alat berat. Pada tahun 1980-an, puluhan truk,
bulldozer, dan ekskavator dikirim ke wilayah Kalimantan Selatan. Pengiriman ini dilakukan secara resmi ke sebuah tempat yang bernama Saranjana. Yang membuat kisah ini menguat adalah bahwa pembayaran untuk semua barang mahal tersebut telah lunas menggunakan uang asli yang sah. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya memesan peralatan tersebut, namun kisah ini semakin menguatkan kepercayaan bahwa Saranjana bukanlah sekadar mitos melainkan sebuah realitas yang memiliki akses ke dunia material. Fenomena waktu yang berbeda. Bagi mereka yang tanpa sengaja memasuki wilayah kerajaan ini, ada peringatan keras bahwa mereka akan sulit untuk kembali. Konon, waktu berjalan berbeda di Saranjana. Seseorang yang merasa hanya menghabiskan beberapa hari di sana bisa saja mendapati bahwa bertahun-tahun telah berlalu di dunia manusia. Fenomena ini semakin memperkuat dugaan bahwa Saranjana berada di dimensi lain, sejajar dengan dunia kita, namun terpisah oleh batas gaib yang tak mudah ditembus. Bayangan kota di lautan, para pelaut dan nelayan sering mengaku melihat bayangan kota yang berkilauan di kejauhan. Namun, ketika mereka mencoba mendekat, kota itu perlahan menghilang seperti fata morgana. Beberapa nelayan yang tersesat mengaku tiba-tiba menemukan diri mereka berada di sebuah pelabuhan megah. Namun, saat mereka mencoba berinteraksi dengan penduduknya, mereka tersadar bahwa mereka berada di tempat yang tak seharusnya. Dan dalam sekejap mata, mereka kembali ke dunia mereka sendiri. Penghuni dan raja gaib yang abadi. Penghuni Saranjana digambarkan sebagai sosok yang tampak seperti manusia biasa, tetapi dengan kecantikan dan ketampanan yang luar biasa. Kulit mereka halus tanpa celah, dan tubuh mereka memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Mereka disebut memiliki kemampuan yang melampaui manusia biasa, seperti berkomunikasi tanpa berbicara dan mengendalikan unsur-unsur alam dengan mudah. Sang Raja Gaib. Raja Saranjana digambarkan sebagai sosok yang luar biasa, dikenal sebagai Sang Prabu atau Raja Gaib yang abadi. Konon, ia bukanlah manusia biasa, tetapi seorang makhluk yang telah mencapai tingkat spiritual tertinggi. Ia mampu mengendalikan alam semesta dengan pikiran dan kehendaknya, menjadi penguasa di antara dua alam. Sang Raja digambarkan memiliki penampilan yang memukau, sering mengenakan pakaian dari emas dan permata. Rakyat Saranjana sangat mencintainya karena sifatnya yang adil, bijak, dan penuh kasih. Kekuatan magisnya meliputi kemampuan mengendalikan cuaca dan menyembuhkan penyakit. Legenda menyebutkan bahwa sang raja tidak mati seperti manusia biasa, tetapi ia menghilang begitu saja, membawa dirinya masuk ke dalam dimensi lain. Banyak yang percaya ia masih mengawasi kerajaan yang kini tersembunyi. Jejak sejarah dan pertarungan keyakinan. Meskipun Saranjana adalah kisah rakyat, beberapa peneliti berusaha mencari bukti keberadaannya dengan menggali teks-teks kuno dan peta-peta lama. Peta kolonial Belanda. Salah satu bukti yang sering disebut adalah keberadaan peta kuno yang ditemukan di arsip kolonial Belanda. Dalam peta tersebut, terdapat catatan tentang sebuah pemukiman bernama Saranjana di wilayah Kalimantan Selatan. Namun, ketika peneliti modern mencari lokasi ini di dunia nyata, mereka tidak menemukan apapun selain hutan belantara. Hal ini menimbulkan teori, apakah Saranjana memang pernah ada sebagai kota fisik sebelum lenyap, ataukah ia selalu berada di dimensi yang berbeda sejak awal? Warisan budaya dan penjaga. Dalam catatan sejarah lisan masyarakat Dayak, disebutkan adanya sebuah kerajaan besar yang sangat makmur, yang kemudian menghilang. Beberapa orang percaya kerajaan ini adalah Saranjana. Kota gaib ini juga dilindungi oleh sosok-sosok penjaga yang dikenal sebagai dewa penjaga alam. Mereka adalah makhluk-makhluk mistis dengan kekuatan luar biasa, bertugas menjaga gerbang dan memastikan harmoni kerajaan. Mereka sering muncul dalam mimpi atau pertanda spiritual, membimbing para pencari yang tulus. Konsep keabadian. Saranjana juga mengajarkan tentang keabadian. Bagi para penghuninya, keabadian bukan hanya berarti hidup tanpa batas waktu secara fisik, melainkan pencapaian tingkat kesadaran spiritual tertinggi. Mereka percaya bahwa dengan mengendalikan diri,
mencapai keselarasan, dan melepaskan keterikatan duniawi, seseorang dapat menemukan keabadian sejati yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kisah Saranjana terus hidup dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Kalimantan, sebuah pengingat bahwa di dunia ini masih banyak misteri yang belum terungkap. Sahabat satu pesan, kisah Saranjana mengajarkan kita bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang kita lihat. Keberadaannya menantang ilmu pengetahuan dan menyentuh sisi spiritualitas terdalam kita. Apakah kota ini adalah fata morgana kolektif atau sebuah realitas paralel yang hanya dapat kita akses melalui kesadaran tertinggi? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.